Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasara wal mabad. Hormati dan silakan Bapak Ibu jamaah Masjid Al Mubarak khusus yang hadir di pagi hari ini. Alhamdulillah puji syukur kita atur semua terhadap izinnya pada pagi hari ini kita akan kembali di pengajian kita setiap minggu pagi. Mudah-mudahan kita ilmu yang manfaat. Ila sini awali kulli niyatin sallallahu Muhammad sallallahu al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil la radasadatina wa maulina bi bakal usman wali wa baqiyatu sahabati rasulullah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim la radila auliya ta'ala. Aina makan bismillah wa khususun syabil khulus. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil walidina wa hadina wa jaddatina wa zurriyyatina wa masyayikh khususan kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auhayna ila ummi Musa an ardihi faiza khifti alaihi palkihi bil yami wala takhofi wala tahzani inna radduhu ilaiki wa jailuhu minal mursalin. Wa ahayna kami beri wahyu ilham ay wahya ilhamin kami beri ilham au manamin atau wahyu berupa mimpi, bukan wahyu-wahyu yang diberikan kepada Nabi. Jadi kalau para aulia dapat ilham atau mimpi yang solehah, ru'yatun solehah, termasuk ibunya Nabi Musa alaihi salam. Kami beri wahyu, kami beri ilham ya, kepada ibunya Musa ya, namanya Yohanes. Ada satu riwayat namanya Luko ya. Bin Hanid bin Lawa bin Yakub, itu turunan Nabi Yakub ibunya. Iya, Nabi Musa turun Nabi Yakub, Nabi Ibrahim. Wahwal mauludul mazkur ya. Walam yash'ur bi waladatihi wairu ukhtihi, bahwa ya yang dimaksud dengan ibunya wawa bermula Musa ya. Nah, kan waktu itu Musa belum apa waktu dilahirkan Musa belum apa? Belum dinamain, tapi udah di apa itu? Udah di kasih tahu, udah dianuin mendukun kalau nanti ada bocah bah bakal lahir yang bakal ngilangin kerajaan Fir'aun. Jadi Musa di sini adalah anak yang ditakutin oleh Fir'aun. Walam yash'ur bi wiladati ghairu ukhtihi, kagak tahu ya dengan kelahirannya Musa kecuali saudara perempuannya Nabi Musa alaihi
salam tuh yang bilangin ada tukang susu, maksudnya ibunya ya. Nah itu riwayatnya Nabi Musa, setiap orang bunting dari Bani Israel ada penjaganya, pokoknya mana bunting dijagain, nggak boleh kemana-mana sampai lahir. Nabi Musa begitu juga dijagain sama bala tentara Fir'aun. Begitu mau lahir udah mules, begitu Nabi Musa keluar cahaya dari kedua mata Nabi Musa alaihis salam, sehingga itu yang jagain lemah lemah, kagak galak, nggak tega, saking sayangnya melihat gantengnya Nabi Musa alaihis, beda daripada bayi-bayi yang lain. Akhirnya itu tinggal udah tuh begitu. Kalau yang lain kan begitu lahir langsung diapain? Langsung digorok, dibunuh. Dia enggak. Jadi yang jagain malah demen. Ya sama seperti Siti Asia, begitu ngeliat demen. Firaun demen. Nah, diberi wahyu an ardihi. Ini ceritanya udah diambil sama Fir'aun, udah dipiara. Ceritanya hari-hari kagak mau netek. Lah, gelisah bininya Fir'aun sama Fir'aun. Bisa ada mati nih bocah. Kagak apa tuh? Kagak netek. Nah, itu udah kagak tahu itu nabi ya. Nah, terus emponya Nabi Musa. Nah, ngelihat sono. Kan dia nggak kenal emponya Nabi Musa tuh. Ono ada tukang susu. Kalau orang sono kan kalau lahir nyari tukang apa tuh? Susuin. Nah, begitu sampai emaknya di sono, ya udah mau nyusu, ya udah dibawa pulang, dibalikin lagi sama ibunya. Nah begitu 2 tahun dikasih lagi Firaun, begitu kalau orang sono. Kayak Nabi kita mah Halimah susuin sampai sekian tahun baru diapain? Balikin lagi mak Siti Aminah. Bunyi wahyunya an ardi susuin itu Musa tuh ya. Faiza khifti alai fa alqihi fil yammi. Apabila kamu khawatir atas Musa, fa alqihi fil yammi. Asalnya alqi lemparin, masih dilemparin. Nah, taruh di sungai. Tuh. Sungai Nil. Fil bahri anil, Sungai Nil. Bikinin peti, ditaruh Sungai Nil. Tuh. Ya, akhirnya tuh peti dibawa sama air sampai ke tempat mandinya istrinya madayang-dayangnya itu. Wala takhafi gharqahu. Kata Allah Ta'ala begitu ilhamnya sama ibunya Nabi Musa. Jangan kamu khawatir tenggelam gitu ya. Ini kayak ceritanya Raden Paku. Raden Paku begitu. Habis lahir ditaruh di apa? Peti ceburing ke laut sampai ke raja dipungut anak. Ini sama nih. Cuman duluan Nabi Musa, jadi Raden Paku nyamain Medin nih. Wala tahzani, jangan kamu susah. Lipiroki, karena berpisah kepada Musa. Ya. Inna roddu ilaik. Ya, bunyi wahyunya begitu. Sesungguhnya kami Allah bakal mulangin Musa kepada kamu. Maksudnya kamu siapa? Ibunya. Ya. Wa jailuhu minal mursalin, dan kami Allah Ta'ala bakal menjadikan Musa termasuk apa tuh? Sebagian daripada rusul-rusul. Jadi udah dibilangin, masih bocah udah diapain? Udah dibilangin kalau Nabi Musa bakal jadi seorang. Jadi setiap nabi dan rasul dari mulai bunting, dari mulai apa? Udah ketahuan tanda-tandanya. Ya, begitu juga para aulia. Ya, masih kecil udah punya kelebihan irhas. Ya, gitu ya. Parduathu salah sata syurin. Tuh, kena emang itu penjaganya Fir'aun kagak marah, diantepin aja tuh dia satu. Nyusuin dia tuh selama 3 bulan di rumah. Parduathu salah sata syurin, nyusuin ibunya Nabi Musa akan Nabi Musa selama 3 bulan. Laya buki itu Nabi Musa kagak pernah nangis. Ya, lain mana kita ya.
dikit-dikit apa? Nangis tuh. Emaknya bapaknya lagi tidur ngorok, dia nangis malam-malam. Ya, kata bapaknya, bangun tuh anakku nangis. Kata emaknya, emang anak gua doang, anak lu juga. Nah, bapaknya habis ngomong begitu tidur aja lagi udah. Ya. Iya, laya beki kagak nangis itu 3 bulan. Tuh. Ya Nabi. Lama khawatir juga namanya enyak, ya kan? Emang Firaun lagi anas-anasan aja. Di mana ada bocah dia bain. Dia bunuh. Wa khafat alaihi. Khawatir mulai 3 bulan udah mulai gede udah. Ya. Gitu ya. Akhirnya sesuai dengan perintah Allah Taala ditaruh dan dipeti. Pawadatu fi tabutin matlin bil qor min dakhilin ya. Terus apa tuh? Mumahhadin lahu fihi wa ghalaqathu wa alqathu bil bahrinil lailan. Tuh cerita begitu. Ditaruh dah tuh Nabi Musa bikin peti, dibikinin apa? Dibikinin peti, dikasih ter, tahu ter? Ya, supaya kagak masuk Kalau perahu pakai apa itu? Pakai ter pakai apa? Pokoknya supaya kagak bocor dah. Dipelingkut kayak diapain kayak. Jadi zaman dulu udah ada apa tuh? Udah ada ter ya. Tuh, udah ada ter. Tuh, ya. Matlin bilkor. Tuh, dicet dengan ter. Mindakhilin di dalamnya supaya kagak masuk apa? Tuh peti. Kemudian disarapin mumahhadin lahu fihi. Disarapin. Ya, bahasa kita pakai topo dah, pakai bujur ya. Supaya anget tuh Nabi tuh. Dia punya riwayatnya. Ya. Coba kalau anak kita lahir, kita taruh itu di cakung den, sampai kemana tahu. Ya, dia dipelihara Nabi. Ya. Wa alaqatu dikunci tuh. Tuh peti ya. Begitu dikunci wa alqathu fi bahrinil. Kemudian ditaruh di sungai. Nah, sungainya masih ada sekarang, orang belum kiamat. Lailan, naronya malam-malam. Karena kalau siang pasti takut ketahuan. Tengah malam buta dibawa tuh Nabi Musa ke Sungai Nil. Dia serahkan udah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Paltaqatahu bitabut sobihatal lail alu awani Fir'auna. Begitu pagi ya dipungut ya. Paltaqatu memungut akan Musa bitabuti yang ada di dalam apa tuh? Peti. Kapan? Sohibatal lail. Di pagi harinya. Tuh, kira-kira habis sholat kira-kira habis subuh dah. Retep-retep dah. Emang kalau mandi kan pagi-pagi. Siapa yang mungut? Keluarga ya daripada dayang-dayangnya karena memang sungai ini itu ada satu tempat yang buat Fir'aun itu santai-santai mandi-mandi di situ ya. Pawadauhu baina yadayhi, laporan tuh dayang-dayangnya kalau nemuin peti dalamnya apa? Manusia sama Fir'aun. Pawadauhu baina yadayhi, mereka taruh tuh Nabi Musa di hadapan Fir'aun. Begitu dibuka, Musa kaget ya, wapataha ya. Atau waputiha boleh. Dan dibuka tuh peti. Wa kharaja Musa minhu. Ya, begitu dibuka peti ada apanya? Ada orangnya, bayi yang sangat ganteng, cakep ya. Beda dengan bayi-bayi yang lain. Mestinya Fir'aun langsung itu udah ditebas, emang lagi dicari ya. Yang kagak diparanin di pojok-pojok supaya ketemu. Masa ini ya bayi maranin dia nih tuh, gitu ya. Wahwa yamusu min ibamihi labanan. Waktu dikeluarkan dari peti dia lagi ngencot jempolnya. Itu jempol keluar susu. Masya Allah. Jempolnya keluar apa? Tuh, Nabi. Jempolnya keluar susu. Ya. Kita juga keluar jempol kita. Getah. Ya, keringat. Ya.
liyakuna lahum fi akibatil amri aduan. Tuh. Coba kalau kagak miara sih kali Firaun kagak nyesek. Kagak apa tuh? Kagak nyesek. Ya. Lah dia yang miara, dia yang gedein, tiba-tiba jadi apanya? Tiba-tiba dia yang ngancurin kerajaannya. Nyesek nggak kira-kira tuh? Emang sengaja supaya bener-bener sakit Firaun. Karena suka nyakitin orang mulu kerjanya. Tuh sekalinya disakitin sama Allah kagak tanggung. Anak pungut sendiri yang ngapain? Yang jatuhin dia. Tapi sebenarnya kagak jatuhin. Orang dia diajak beriman, diajak selamat sama Nabi Musa. Ya dia kagak mau, ya kan? Tuh. Padahal kagak jatuhin. Malah justru Nabi Musa sebenarnya pengen ngangkat Fir'aun dari kesesatan. Dia kagak mau. Tuh ya. Akibat perkaranya nanti itu aduan menjadi siapa? Musuhnya Fir'aun. Nah, bikot lirijalihim atau yaktulu rijalahum, yang bakal bunuh tuh Nabi Musa akan anak buahnya Fir'aun. Yang kedua, wahazanan, ya, yastabiduni sa'ahum, ya, dan sebagai duka cita. Yastabidu yang menjadikan budak Firaun akan perempuan-perempuan Bani Nisa'ahum, ya. Nisa'ahum akan perempuan-perempuan dari para kalangan Fir'aun. Dibalik, waktu Fir'aun jadi raja, yang jadi budak orang Bani Begitu orang Bani Israel jadi raja, yang jadi budak kaumnya Dibalik lagi. Tuh begitu emang. Ya. Makanya perbuatan balasannya sesuai dengan perbuatan. Ya. Wa fi qiraatin bidomilha wasukin huznan. Lugatan fil masdar wa huwa bimana ismul fa'il. Ya jadi Fir'aun jadi orang yang susah banget dah. Ya, kenapa? Ya itu tadi dia piara, dia didik sampai gede, ya. Akhirnya ngelawan Fir'aun. Inna Fir'auna wa Hamana wazirahu wa junudahuma kanu khotiin. Sesungguhnya Fir'aun dan Haman itu siapa? Wazirahu, pembantunya Fir'aun. Kalau sekarang jadi kalau raja itu ada perdana menterinya. Tuh kayak Malaysia punya raja dia, ada perdana menterinya. Tuh perdana menterinya dulu kemarin yang udah tua ya, mundurin diri. Siapa kemarin? Ya, yang umur 9 tahun. Nah, ganti lagi muda. Gitu ya. Terus apa itu? Ya. Pak Ukibu gitu ya. Ala yadaihi. Pak Ukibu ala yadaihi. Maka di apa itu Firaun? Ya. Maka ya kalau dibalas perbuatannya, diseksa dah. Kenapa? Karena Firaun kerajaannya hancur ya. Alaya di atas apa tuh? Hadapan Nabi Musa alaihis salam. Justru yang hancurin, yang bikin Firaun itu lelep, ya itu adalah Nabi Musa alaihis salam. Dah. Wa qalat imratu Fir'aun qurratu ainil li walaka la taqtulu asa ayyan pana aw natakhizahu waladan. Berkata istrinya Fir'aun, ya. Berkata istrinya Asia binti Muzahim namanya. Asia binti Muzahim. Paling cakep-cakepnya manusia pada saat itu. Namanya siapa? Asia. Pilihan orang yang paling ya, kembangnya orang Mesir dah. Ya, gitu ya. Wa qad hamma ma'awani biqatli. Kenapa itu istrinya ngomong? Qurratu ainili, jangan diapain? Jangan dibunuh, jangan disakitin. Ini adalah ketenangan hatiku. Tuh, aku demen ini sama dia. Hatiku tenang, dan juga untuk kamu Fir'aun. Tuh, biar ada apanya? Biar ada hiburan. Nah, kenapa? Lah Firaun punya anak. Orang Siti Asia nggak pernah disentuh sama dia. Jadi kalau mau begitu yang disentuh diserupakan setan. Ya diganti. Tuh, jadi Siti Asia begitu meninggal masih dalam keadaan apa tuh? Perawan dia.
Nah itu dia. Nah, kelak ya Bu, iya di akhirat ya udah. Ya nanti nabi kita udah tuh. Ya, Siti Maryam, Siti Asia. Makanya waktu nabi kita lahir datang dia tuh berdua. Ya. Ini dia nih. La taqtuluhu, kata bininya Firaun, jangan dibunuh. Tuh. Asa ayan pana, bisa jadi nih bocah bisa bermanfaat buat kita. Ya. Aunata khizawaladan, atau bisa jadi kami jadikan nih anak sebagai anak angkat. Kalau sekarang diadopsi, diapain? Diadopsi, ya. Biasa, laki biar galak banget juga. Kalau bini ya ngerayu, tenang gak kira-kira tuh? Iya tenang. Makanya kalau laki lagi ngadat bawa golok, gampang Bu, dandan aja yang wangi, lemes dia. Goloknya pasti lama-lama lepas. Ini emang laki lagi marah-marah minta duit tuh, bikin marah. Ya di Firaun begitu dikata gitu sama bininya Siti Asia, emang kesayangan dia, akhirnya nurut. Sebenarnya artinya tapi tetap aja Firaun kalah sama bininya dia. Patohu tuh ya, patohu Firaun sama bala tentaranya nurut dah. Nurut kemauan Siti Asih binti Muzahim. Ya. Wahum la yash'urun, mereka kagak sadar tuh. Kalau nih bocah nanti bakal apa? Ya, bi akibati amrihim, akibat perkara mereka nanti kelak, gitu ya. Mahu sertanya Musa alaihis salam. Dah, begitu ya begitu Bu. Itu ceritanya Nabi Musa alaihissalam itu. Ya. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigon. Ya, in kadat ratubdi bihi. Lalu anrobatna ala qalbiya litakuna minal mu'minin. Nah kabar berita Musa dipungut sama Fir'aun kedengeran. Termasuk kedengeran sama ibunya Nabi Musa alaihis salam, kedengeran. Tuh. Kalau anaknya dipungut sama Fir'aun, kira-kira bagaimana? Lah, kalau dipungut Maji Nasir aman. Dipungut sama siapa? Lah repot ini dah. Waduh, kagak beres ini dah. Tuh, katanya tadi janji pengen diapain tuh bocah? Pengen diamanin. Kok sampai kemana? Nah, inilah anehnya tuh, ya enggak? Tuh. Mestinya kan kalau kata diamanin kan yang pungut orang lain. Jangan pir. Tuh, tapi lah itulah kita kudu percaya kepada Allah Subhanahu. Yang penting aman. Dipungut mas apa yang penting? Aman. Tuh, itu. Kalau kata Allah Ta'ala aman udah. Kagak bakal meleset, betul enggak? Tuh, makanya kita kudu percaya. Apa kata Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'Allah fa huwa hasbuh. Innallaha baligh amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Begitu kudu percaya. Barang siapa yang takwa mau ta'ala, Allah Ta'ala carikan jalan keluar. Allah Ta'ala kasih rezeki yang kagak disangka. Ini kita lagi corona nih. Jangan takut. Ini gara-gara corona, takut makan, takut ini, ya enggak? Tuh, yang udah sholat berhenti sholat, yang udah ngaji berhenti yang ngaji. Sudahan sih yang belum sholat, yang belum ngaji makin jauh aja. Gara-gara apa nih? Itu tandanya dia kagak percaya sama Allah Subhanahu. Lah kalau percaya jalanin aja terus, jalanin aja. Sampai kapan aja malaikat maut sampai, ya enggak? Banyak orang punya harta bergelimangan modar, bener nggak? Yang kagak punya rumah tidur bawah jembatan, lagi sehat banget, bener nggak itu? Iya, udah tuh. Jadi kudu percaya dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu Bu. Nah, ibu-ibu jangan sering ngomel. Biasanya lakinya ngojek dapat cepet, dapat gocap, dia udah terima. Jangan curiga mulu, jangan-jangan ada yang lain nih. Ada emang. Ya. Emang lagi sepi. Yang jelas kalau kita belum mati insya Allah kagak apa tuh. Sekalipun pendapatannya kurang, tapi kalau belum mati tetap belum mati gitu Bu. Udah nih. Jadi ibunya Nabi Musa hampir-hampir aja dia teriak. Hampir-hampir aja diapain? Dia ngaku kalau itu anaknya. Tuh. Saking hatinya dikuatkan oleh Allah Subhanahu, akhirnya dia sabar, dia diam aja udah. Tuh, gitu ya. Dia apa? Dia percaya dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wa asbabu adu ummi Musa, jadi hatinya ibunya Nabi Musa lama alimat tatkala dia tahu bil tikoti dipungutnya Musa sama Firaun. Jadi tuh itu parigon ya mimma siwahu. Jadi dipikirin Musa aja Musa. Yang lain kagak diapain. Lah bagaimana anak gua di sono? Emang lagi dicari-cari sama Firaun, larinya kok nyampenya ke sono. Udah siang hari malam mikirin siapa tuh? Nah itu kalau orang tua sama anak gitu men. Tuh ya enggak? Oh, anak sakit ya tuh nggak punya duit, motornya diapain? Gadain ya enggak? Kalau digadang-gadang diju TV lagi ditonton diturunin tuh supaya anaknya sehat. Tuh begitu ibu, apalagi ibu nyembuh anakin emang paling khawatir tuh ya ini semua ibu sama begitu ya. Jadi tiap hari tiap waktu, nah itu yang dipikirin Musa alaihis salam gitu bu. Laulaan robatna, jikalau kami tidak tetapkan tuh, tidak ikat hatinya bisobri dengan sabar, aisakan kalaulah kami tidak tenangkan hatinya ibunya Nabi Musa dengan sabar, pasti dia udah betul udah datang ke sono, dia ngaku itu anaknya dia tuh gitu ya. Litakuna minal mukminin, supaya ada ibunya Musa termasuk orang yang percaya dengan janji Allah Subhanahu tuh biwa'dillah, janji baik Allah. Apa janji baik Allah? Musa akan aman dimanapun dia berada dan bakal dipulangin tuh, bakal dibalikin tuh, kan janji Allah begitu tadi tuh melalui ilham, benar nggak? Wa jawabul laula dala alaihi ma qablah ini wa qalat li ukhtihi kussihi fabasurat bihi an junubin wa hum la yashurun. Nah, akhirnya kata nyanya amamponya. Tuh. Wa qalat ya ngomong dah nyanya Musa amamponya tuh. Namanya Maryam. Namanya siapa? Emponya Nabi Musa siapa namanya? Maryam, ya. Kusihi, ikutin no adelu, begitu bahasa kita, bahasa Betawi gitu ya. Ikutin no adelu, lihat tono, teliti di sono. Gua khawatir banget itu, ya enggak? Kok bisa sampai sama Fir'aun begitu? Ya, gitu. Atbi'i asarahu hatta ta'lami khobaru. Ikutin no, adelu. Gua denger di sono sama Fir'aun dipungut. Lu nyaru, kan dia nggak kenal sama lu. Tuh begitu ngomongnya nyanya. Iya, bagaimana dong kabarnya? Hatta ta'lami khobaru, hingga kamu tahu berita adelu tuh Musa. Ya enggak? Gitu. Maryam emponya begitu diperintah langsung dah. Tuh, pabasurat bihi. Ya, udah lihat deh tuh. Anjunubin dari jauh, diintip dari jauh. Diintip dari jauh tuh. Musa udah mulai apa tuh? Udah mulai berangkang ya enggak? Udah mulai gesit-gesit tuh, ya. Nah, jadi pi min makanin baidin tuh. Dari tempat yang jauh ikhtilasan, nyuri-nyuri. Apa tuh? Nyuri-nyuri ngintip supaya kagak ketahuan. Tuh, sama begitu kita ya. No, lu lihat no, lu lihat aja Nasir pelan-pelan jangan sampai dia tahu. Tuh. Iya, bagaimana kabarnya? Tuh. Sama Bu ya, sama kita ya. Sama ya orang sono sama kita ya. Wahum la yash'urun ana uktuhu, mereka kagak sadar kalau Maryam itu adalah saudara perempuannya Musa Bu. Tuh, nyaru-nyaru di sono. Ya. Wa annaha, dan bahwasanya saudara perempuan itu apa? Ya, tarkubuhu, lagi neliti, lagi ngeliat Musa alaihis salam. Tuh udah kagak sadar. Coba kalau ketahuan, ditangkap nggak kira-kira tuh? Ketahuan ditangkap. Akhirnya Musa juga bisa jadi dibunuh kalau ketahuan ya. Iya tuh. Apalagi nggak ada ketahuan dah. Dah. Ceritanya udah ada tuh. Laporan menyanya dah. Nya, saya udah lihat no adik saya dalam keadaan sehat, cukup, serba cukup ya, orang dirawat meraja, masa kurang ya. Tuh kagak dirawat meraja aja Nabi Musa sehat ya, apalagi dirawat sama tuh serba kecukupan, makan minum semuanya dah tuh. Dah ceritanya ditetein kagak mau dah, dicariin tukang susu kagak mau dah ya. Tuh wa harramna alaihil marodi'a min qablu, kami haramkan atas Musa tuh al marodi'ah ya, susu yang bukan dari susu emaknya. Tuh, jadi kalau orang sono Bu,
Kalau lahir itu dicariin tukang susu, tukang nyusuin. Dicari yang bagus-bagus air susunya. Ya, supaya tuh anak cepat apa tuh? Besar. Min qablu ay qablu dilim. Sebelum dikembalikan Musa kepada ibunya. Dah. Mana nahu min qabuli sadi murdiatin wara ummihi. Kami cegah Musa daripada nerima air susu yang menyusuin, kecuali air susu ibunya. Jadi itu ceritanya nih Bu, begitu saudaranya udah ke sono, saudaranya nggak pakai perintah udah. Dapat 2 hari 3 hari datang lagi ke sono. Dapat 2 hari 3 hari datang lagi ke sono. Gitu aja. Udah lihat adenya kagak mau nyusu. Lah ngomong itu saudaranya. Nah, sama Firaun sama bininya tuh, ya enggak, sama bininya dah ngomongnya. Mau enggak saya unjukin gitu. Ya, yang nyusuin dia nih, yang bagus kita. Saya yakin dia bakal enggak tahu siapa itu. Bener-bener ya, tuh. Dianin bener-bener ya. Gitu. Lah, emang lagi kagak mau nyusu-nyusu, dia mau kagak mau. Girang itu dia bininya. Lah udah kalau gitu. Iya, datangin orang kemari. Panggil. Udah kagak tahu siapa itu. Emaknya. Itulah janji Allah Subhanahu. Tuh, makanya jangan takut susah, jangan makan jangan takut, penting ibadah jangan tinggal. Palam yakbal saryawitu mil marodi tuh al muhdoroti. Itu Musa kagak mau nerima air susu salah seorang daripada yang nyusuin yang diapain? Yang didatangkan ke situ, ya. Faqalat ukhtuhu hal adullukum ala ahli baitin yaqbulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Kata saudaranya kepada bininya Firaun, hal adulukum, maukah kalian aku kasih tahu atas keluarga yang bisa nyusuin ini ya bukan Musa sih ngomongnya dia, ini bocah kan dia kagak tahu itu namanya Musa dia mah taunya gitu ya. Iya, ini bayi lama ro'athan wahum alaihi tuh ya. Tatkala apa tuh? Tatkala saudaranya Musa melihat ya khawatir mereka atas Musa. Yaqbulunahu yang mana ini keluarga didik rawat Musa untuk kamu. Bil irdo disusuin, wa ghairihi digendong, ya enggak diayun. Pokoknya kalau udah nyusuin semuanya udah dimandiin, dia mandiin udah. Ya. Wa hum lahu nasihun. Pokoknya ini keluarga adalah keluarga baik-baik yang bisa ngerawat ini bayi, gitu ya. Nah, kata siapa nih? Kata emponya tuh. Bisa begitu ya? Yang ngomong emponya, yang bakal nyusuin ibunya tuh riwayat begitu. Pokoknya kalau Allah kata aman aja udah. Ya, gitu ya. Wa pusirat dhamirul lahu ya. Bil apa nih? Bil Maliki dengan raja Malik, raja masuk Firaun. Pak Ujibat akhirnya mau tuh Pak Ujibat akhirnya diterima usul saudaranya Musa, diterima usulnya. Kata bininya, ya udah bawa kemari. Ya orangnya yang bakal nyusuin ini bayi, ini Musa. Pajat bi ummihi, datang dah tuh emponya. Nyak. Saya udah ngomong ngono. Tuh, gitu. Ngomong nyari tukang susu. Nah, nya saya unjukin. Katanya, "Lah, lu pergi mana, no?" Lalu bagaimana kalau ketahuan? Lah, udah kan pokoknya udah kita ya enggak. Tuh, udah percaya aja udah sama Allah Ta'ala gitu. Ya. Khawatir enggak kira-kira tuh? Khawatir ya. Akhirnya emaknya mau dah. Ya, emang emaknya lagi kangen ya enggak? Emaknya lagi kangen banget sama Musa, enggak ketemu-temu. Wa ajabathum. Akhirnya ibunya Nabi Musa apa? Mau. Apa tuh? An qabuli apa tuh? Apa? Ya, an qabulihi dari menerimanya apa tuh? Iya, menyusunya. Ya. Terus apa tuh? Iya. Thaibatari. Oh, Thaibatalaban. Lah iya. Akhirnya Nabi Musa begitu didatengin emaknya lah mau nyusu. Kenapa? Lain, ya enggak? Baunya apa tuh? Wangi, ya enggak? Susunya juga wangi. Lah emang susu emaknya, ya kan? Ya tahu banget bayi punya perasaan, ya. Ya, kemudian apa lagi tuh? Kitabnya udah beset nih. Ya, tadi gua nggak baca-baca lagi. Iya. Begitu mau disusuin, mau nyusu, apa kata Siti Asia? Ya udah. Tuh, udah susuin terus gitu. Kan tadi dites dulu tuh. Mau apa kagak disusuin? Ternyata Nabi Musa apa tuh? Mau. Kenapa? Karena memang itu
air susunya juga beda dengan air susu ibu-ibu yang wangi, ya enggak? Nah, bagus dah, ya enggak? Pokoknya mantap udah lah. Ya, gitu ya. Ya bininya, ya ibunya Nabi, ya enggak? Gitu. Dah. Fi baitiha. Akhirnya kata Siti Aisyah, ya udah kalau begitu. Berarti nih bocah mau nyusu. Tuh, ya enggak? Tuh, sekarang udah dibawa udah. Bawa pulang udah. Nah, apa tadi kata Allah Ta'ala? Kami bakal kembalikan dan kami bakal jadikan dia seorang nabi dan rasul. Nah, bener gak tuh janji Allah tuh? Nah, parojat bihi kama qala ta'ala. Maka kembali ibunya bihi bawa Nabi Musa alaihis, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, parodat nahu ila ummi kaitaqarra ainuha wala tahzana walita'lama anna wa'adallahi haqqun walakinna aksarahum la ya. Nih, Bu, pikirin nih, Pak, nih pikirin nih. Kami kembalikan Musa kepada ibunya supaya ibunya anteng di punya hatinya karena berjumpa dengan anak yang berpisah sekian lama. Yang kedua, wala tahzana, supaya dia jangan susah udah ketika bertemu anak. Yang ketiga, supaya dia paham, dia ngerti itu ibunya bahwa janji Allah Ta'ala pasti kagak meles. Nih kita nih janji Allah Ta'ala kepada orang beriman. Tadi apa tuh? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha baligh amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Itu janji Allah Ta'ala kepada orang beriman. Jangan takut susah. Tuh, sekalipun bala wabak ya bermacam-macam datang, yang penting satu, pegangan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Supaya ibunya ngerti paham kalau janji Allah Ta'ala dengan memulangkannya Musa kepada dia itu hakun benar nih. Tetapi kebanyakan manusia kagak paham. Yang udah sholat gara-gara susah, sholatnya diapain? Iya tuh ya. Yang udah ngaji gara-gara corona, ngaji diapain? Itu tandanya dia kagak yakin terhadap janji Allah Subhanahu. Nah, kudu yakin, kudu mantep, ya kan? Gitu, Bu. Walakinna aksaron nasi la ya, tetapi kebanyakan manusia pada kagak paham janji Allah Subhanahu. Nah, jangan sampai kita kagak paham nih. Kita harus paham dah. Wallahu alam.